Halo semua, selamat datang di podcast Learning Journal. Saya Saiful Fadilah, siswa Latsar CPNS Kemhan, golongan 2, gelombang 5, tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang telah diajarkan kepada kami, para peserta Latsar, oleh Widya Iswara kita, Kolonel Budiono, Kolonel Kris Hermawan, Kolonel Dwi Agus, dan Dr. Juwita. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, para Widya Iswara dan peserta tetap antusias dalam mengikuti Latsar yang dilaksanakan secara daring ini. Sebelum memulai pembelajaran materi di modul 1, para Widya Iswara sedikit mereview sejauh mana pembelajaran mandiri siswa Latsar pada saat MOOC mengenai materi ini. Tentu banyak pendapat dari teman-teman peserta Latsar, namun saya pribadi berharap setelah melalui agenda ini, saya lebih memantapkan wawasan kebangsaan dan menumbuhkan kesadaran bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang saya akan mereview sedikit materi kemarin. Wawasan kebangsaan, apakah itu? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai warga suatu negara dalam berbangsa dan bernegara. Kita flashback sebentar untuk mengingat titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Organisasi pemuda pertama di Indonesia terbentuk tanggal 20 Mei 1908 yang bernama Budi Utomo. Kemudian tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan BPUPKI. Dan akhirnya pada tanggal 7 Agustus 1945, PPKI dibentuk untuk menggantikan BPUPKI. Ketua PPKI sendiri yaitu IR Soekarno, Insinyur Soekarno, yang tujuannya untuk mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Berikutnya, lanjut ke konsensus dasar negara, yang itu terdiri dari 4. Yang pertama Pancasila, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dan yang keempat NKRI. Selanjutnya kita mempelajari tentang bendera kita, yaitu merah putih, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman, yaitu lagu Indonesia Raya. Kemudian kita beralih kepada implementasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ialah cinta tanah air yang dapat diimplementasikan dengan menggunakan produk-produk Indonesia. Salah satu contohnya batik. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara yang dapat diimplementasikan dengan membaca berita terkini dan menghindari berita-berita hoax. Yang ketiga ialah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, dapat diimplementasikan dengan pengawalan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dapat diimplementasikan melalui ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keempat ialah rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang dapat diimplementasikan dengan mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan masker. Dan yang kelima ialah kemampuan awal bela negara yang dapat diimplementasikan dengan gemar berolahraga dan menjaga kesehatan. Melalui nilai-nilai dasar tersebut, masih banyak lagi nilai-nilai bela negara lainnya yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena nilai-nilai tersebut spektrumnya sangatlah luas. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan podcast dari saya.